Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama saya, Pak Yudi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yaitu karya ilmiah. Pada karya esensialnya adalah yang pertama, 3.5 menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus pada sistematika dan juga kebahasan karya ilmiah. Yang kedua adalah mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Maka, kita juga akan berfokus bagaimana untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah sebuah karya ilmu pengetahuan yang memaparkan fakta umum dengan ditulis berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan juga benar. Secara umum, karya ilmiah dibagi menjadi 3. Pertama adalah bentuk populer, atau nama lainnya adalah karya ilmiah populer. Contoh ada artikel, ada esai. Apa itu artikel? Karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah ataupun surat kabar. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Kedua adalah bentuk semi formal. Contohnya adalah makalah. Makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Kedua adalah laporan penelitian, laporan yang disusun sebagai bukti dari penelitian yang dilakukan berdasarkan langkah dan hasil penelitian. Bentuk ketiga adalah bentuk formal. Contohnya adalah skripsi, tesis, dan juga disertasi. Skripsi adalah karya tulis resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu yang digunakan sebagai syarat penyelesaian studi akhir jenjang sarjana. Tesis, karya ilmiah resmi yang disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat menyelesaikan bidang studi magister ataupun S2. Sedangkan disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir untuk menyelesaikan program doktor ataupun S3. Bentuk populer atau karya ilmiah populer akan kita bahas. Yang pertama ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah yang pertama bentuknya mana suka, tergantung oleh penulis itu sendiri sukanya seperti apa. Kemudian dapat disajikan dengan ringkas, menggunakan rekam bahasa santai, sederhana, menarik, dan juga mudah dipahami. Kemudian banyak dijumpai di media massa seperti koran dan juga majalah seperti yang tadi sudah kita singgung. Dan contoh seperti juga yang tadi kita singgung ada artikel, opini, kritik, esai, feature, dan juga editorial. Topik yang ditulis akrab dan disukai oleh kebanyakan orang. Bentuk semi formal secara garis besar, sistematikanya terdiri atas A. Halaman judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan, F. Simpulan, dan G adalah daftar pustaka. Bentuk ini kembali banyak digunakan atau biasa digunakan dalam laporan biasa dan juga makalah. Bentuk formal disusun dengan memenuhi struktur kelengkapan akademis secara lengkap. Seperti tadi ada digunakan dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi. Sistematikanya, pertama ada judul, kemudian tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telah kepustakaan atau kerangka teoritis, dilanjutkan dengan bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan diakhiri dengan riwayat hidup. Masuk ke dalam struktur atau sistematika karya ilmiah, beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut. Pertama, judul. Judul ini dirumuskan dalam satu frasa yang lengkap dan jelas, mencerminkan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan juga metode penelitian. Penulisannya pertama bisa menggunakan huruf kapital semua, kecuali pada anak judulnya.
Kedua, dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf pertamanya. Apabila cara yang kedua ini yang digunakan, maka kata-kata penggabung seperti dengan dan tentang, serta kata-kata depan seperti di, dari, dan ke, huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Di akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun termasuk titik ataupun koma. Contoh seperti ini. Bisa dilihat bahwa judulnya lebih amalnya memang menggunakan huruf kapital, anak judulnya bisa menggunakan huruf besar kecil. Jadi judul itu bisa kita lihat jelas ada masalah yang diteliti, ada ruang lingkup penelitian, ada tujuan penelitian, ada subjeknya, dan juga ada metode penelitiannya. Lengkap semuanya. Kedua, pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini mencakup yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, ataupun dalam kaitannya dengan kehidupan pada umumnya. Kemudian yang B ada perumusan masalah. Nah, masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya nantinya akan ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan juga bagaimana. Masalah itu pula yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan pada karya ilmiah tersebut. C. Ada tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan ini merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian penulisannya berdasarkan dari masalah yang sudah dirumuskan. Maka tujuan ini harus sesuai dengan masalah pada karya ilmiah itu. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat ini perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Ini jadinya penting. Ketiga adalah kerangka teoritis atau nama lainnya kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup dalam bagian ini adalah adanya kerangka pemikiran dan juga hipotesis, mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis atau anggapan benar yang perlu dibuktikan. Ditambah dengan pengajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis terdahulu. Jadi dalam kerangka teori ini kita perlu memasukkan penulis terdahulu berupa kajiannya yang berfungsi untuk menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Kemudian kita harus menghindari adanya duplikasi yang sia-sia, dan juga kita harus memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam pengembangan ilmu secara keseluruhan. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, hingga terakhir sampai dengan pelaporannya. Tiap penelitian ini mempunyai metode penelitian masing-masing, tergantung dari tujuan penelitian itu sendiri. Metode yang digunakan pertama bisa menggunakan metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau statistika ataupun data kualitatif. Kemudian bisa juga menggunakan metode eksperimen, yaitu metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. C. Metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar, prestasi belajar siswa, dan juga kompetensi dasar tertentu. Kelima adalah pembahasan, berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan di bab pendahuluan, dan juga yang B, data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya dibahas dengan berbagai sudut pandang dan juga diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Dapat dilengkapi tabel ataupun grafik untuk memperjelas pembahasan.
Karena nantinya akan lebih efektif, lebih mudah menyiapkan informasi, karena mudah dibaca, dipahami, dan juga lebih menarik. Kemudian penulis juga perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis, dan data serta argumen ini harus sesuai dan juga kuat. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai perpaduan dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah yang ditulis secara ringkas. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan juga temuan penelitian. Kemudian saran, ini adalah berbagai implikasi atau hubungan ataupun keterlibatan yang ditimbulkan oleh kesimpulan penelitian. Misalnya, pengembangan ilmu, pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Daftar pustaka. Ini memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah, baik sumber tertulis ataupun yang berupa buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, hingga sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber ini tertulis atau tercetak yang tercantum dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, jika sumber-sumber ini yang pernah dibaca ataupun yang pernah dibaca oleh penulis tapi tidak digunakan, maka tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Bagaimana cara menulis daftar pustaka? Ini adalah berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Kemudian sumber tertulis atau tercetak yang memerlukan banyak tempat lebih dari satu baris, maka ditulis dengan satu spasi. Sedangkan yang jarak antara sumber yang satu dengan yang lainnya nantinya adalah 2 spasi. Susunan penulisan daftar pustaka yang berupa buku ditulis seperti ini. Nama yang disusun di balik, jadi nama belakangnya jadi ada di depan. Kemudian tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan juga penerbit itu sendiri. Kalau mau disingkat lebih ingatnya Nata Jukope, nama, tahun, judul, kota terbit, dan juga penerbit. Ini adalah contoh penulisan daftar pustaka. Bisa dicermati bersama-sama. Ada nama, ada tahun, ada judul bukunya, ada kota, dan juga ada penerbitnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kebahasaan karya ilmiah. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam karya ilmiah pertama adalah menggunakan kata ganti. Kata ganti yang digunakan ini harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Kedua, menggunakan kalimat pasif. Dalam karya ilmiah ini harus menggunakan kalimat pasif yang biasanya kalimat pasif ini memiliki verba yang mendapat imbuhan di dan juga ter. Contohnya adalah di dalam penelitian ini digunakan kuesioner. 3. Menggunakan ragam bahasa makna denotatif. Makna denotatif ini adalah makna yang terkandung dalam kata-kata pada karya ilmiah. Ini harus diungkapkan secara eksklusif atau jelas untuk mencegah timbulnya makna lain. Sekali lagi, makna denotatif adalah makna sebenarnya. Kalau makna konotatif ada kebalikannya, yaitu makna kias ataupun makna bukan sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, contoh sebagai berikut. Contoh kalimat denotasi dan juga konotasi. Pada denotasi, tangan kiri Arman, ini memang adalah tangan kiri ini, pada maksud kiri ini adalah posisi atau lawan dari kanan. Sedangkan di konotasi, partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Nah, konotasi dari kiri ini maknanya adalah ideologi ataupun aliran politik. Jadi kalau kita bandingkan memang benar-benar berbeda. Selanjutnya adalah mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan juga kebahasaan karya ilmiah. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah pertama, tentu menentukan topik. Jika berupa laporan penelitian, maka langkah pertama nantinya disebut penentuan masalah. Kemudian, baik berupa topik ataupun rumusan masalah, hal-hal yang harus diperhatikan pada langkah ini adalah
Pertama, harus menarik perhatian penulis, dikuasai oleh penulis itu sendiri, dilanjutkan dengan menarik dan aktual, terakhir adalah ruang lingkupnya terbatas. Kemudian membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini disusun berdasarkan struktur ataupun sistematika karya ilmiah yang tadi kita sudah bahas. Kemudian ini penting untuk menjadikan kita agar tulisan ini tersusun secara lebih sistematis. Kemudian langkah ini sangat membantu dalam penelusuran sumber-sumber yang diperlukan di dalam pengembangannya. Ketiga, mengumpulkan bahan. Agar tulisan tidak kering, maka kita memerlukan teori-teori dan juga data-data yang mendukung terhadap topik itu. Bahan ini dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan juga sumber yang lainnya. Data tersebut dapat diperoleh dengan kegiatan observasi, wawancara, angket, dan juga teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Selanjutnya adalah pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat, kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, langkah pengembangnya kita harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Demikianlah untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.